Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika khususnya untuk kelas 12. Nah, setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas begitu banyak tentang materi relativitas. Sekarang kita fokusnya ke pembahasan soalnya. Nah, karena apa? Karena beberapa poin dalam soal ujian nasional itu biasanya ada keluar tentang materi relativitas. Jadi sangat penting ya kalian untuk memahami gimana sih cara pengerjaan soalnya gitu. Oke, sebelum memulai pembelajaran tidak lupa kita selalu berdoa. Nah, silahkan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah, selanjutnya langsung aja kalian siapkan peralatan tulisnya, kemudian siap pahami, simak, kemudian catat semua materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dimudahkan dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung kita masuk ke slide selanjutnya. Baiklah, seperti di slide yang kalian lihat, di situ ada transformasi Galileo yang dimana ada beberapa persamaan penting ya kan. Yang pertama itu untuk koordinat dan waktu. Nah, bisa kalian lihat untuk yang bertulis maksud Ibu yang di bagian atas yang berwarna biru itu sebenarnya sama aja untuk ruas kanan dan juga ruas kiri, tetapi pada ruas kiri itu dia semua memakai tanda aksen ya, seperti X aksen sama dengan, kemudian Y aksen sama dengan, Z aksen sama dengan, dan T aksen sama dengan. Nah, kira-kira nih pembelajaran yang pada minggu kemarin masih ingat nggak maksud atau keterangan tanda aksen itu apa? Masih ingat? Iya, jadi maksudnya untuk koordinat yang menggunakan tanda aksen seperti X, aksen, Y, aksen, Z, aksen, T, aksen, itu dia menggunakan ya kerangka acuan S aksen, yaitu kerangka acuan yang bergerak. Pinter. Nah, jadi untuk yang X aksen artinya itu jaraknya ya, X-nya, tetapi dipengaruhi atau dilihat dari pengamat yang bergerak. Itu menghasilkan persamaan X aksen sama dengan X dikurang V kali T. Paham? Kalau kurang, silahkan kalian buka kembali catatan yang minggu kemarin. Kemudian untuk Y aksennya itu sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Nah, sedangkan kebalikan dari transformasinya, yaitu menurut kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan S, maka maksud Ibu, maka persamaan X itu menjadi, iya tinggal kalian ubah aja persamaannya. Kalau yang pertama itu X aksen yang dicari, kemudian kalau yang kedua itu X-nya aja yang dicari. Berarti tinggal pindah ruas, jadinya X sama dengan X aksen ditambah V kali T. Kan? Masih persamaan sederhana. Kemudian untuk koordinat Y itu sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, dan T sama dengan T aksen. Oke, sudah clear ya untuk persamaan yang di atas. Kemudian kita masuk ke transformasi Galileo untuk kecepatan dan menurunkannya terhadap waktu. Nah, setelah di atas tadi menggunakan persamaan secara umum untuk transformasi Galileo, kemudian di persamaan yang di bawah itu kan ada bertulis warna merah ya, itu untuk menghitung kecepatannya yang telah kita turunkan terhadap waktu. Jadi di sini ada 3 persamaan ya. Untuk ruas yang kiri, dia menggunakan aksen yang seperti di atas tadi, yaitu ada UX aksen, UY aksen, dan UZ aksen. Maksudnya apa? Nah, bisa kalian lihat pada keterangan di gambar di mana maksud Ibu UX aksen menyatakan bahwa itu adalah kecepatan relatif benda pada kerangka acuan S aksen. Maksudnya pada kerangka acuan yang bergerak. Nah, kemudian kalau UX tanpa aksen ya, berarti kecepatan relatif benda pada kerangka acuan S, yaitu kerangka acuan diam. Kemudian V adalah kecepatan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S aksen. Ini banyak banget ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kemarin kan udah ya dibahas tentang orang yang naik mobil, kemudian ada pengamatnya sebagai pengamat yang diam, yaitu orang yang berdiri di tepi jalan. Nah, orang yang berdiri di tepi jalan itu merupakan kerangka acuan S.
Sedangkan si mobil, ya kan, yang dipakai bersama pengendaranya itu merupakan kerangka acuan S-aksennya. Yuk, buka lagi catatannya biar lebih gampang ya memahaminya. Nah, kemudian di sini juga menerapkan transformasi kebalikannya. Jadi, apabila ada UX aksen, maka bisa kita cari UX-nya, yaitu berapa? Yaitu UX sama dengan UX aksen ditambah V. Kemudian UY sama dengan UY aksen dan UZ sama dengan UZ aksen. Ini sangat mudah ya kita pahami atau kita ingat gitu, dimana untuk persamaan atas maupun yang bawah itu yang membedakan cuman pada koordinat X-nya saja, ya kan. Untuk yang Y, Z, kemudian itu tuh sama antara aksen dan juga tanpa aksennya. Baiklah, mudah dipahami? Ya, sambil kalian buka lagi catatan yang kemarin gitu ya, untuk lebih jelas ya gimana contohnya, kita masuk aja ke soal yang pertama. Bisa kalian baca, yaitu ada sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Wow, kemudian Fadel merupakan penumpang di dalam kereta tersebut. Lalu dia berjalan dengan kecepatan 6 km per jam searah dengan kereta tersebut. Berapa kecepatan Fadel terhadap orang yang diam di stasiun kereta? Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana ilustrasinya? Iya, jadi ada sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan konstan ya, 80 km per jam. Kemudian di dalam kereta tersebut ada salah satu penumpang, namanya Fadel. Nah, dia pun ikut berjalan di dalam kereta dengan kecepatan 6 km per jam. Kemudian yang ditanyakan apa? Iya, berapa kecepatan Fadel kalau dilihat dari orang yang diam di stasiun kereta? Baiklah, kita tulis yang diketahuinya adalah, ya, jadi untuk kecepatan kereta kita menggunakan simbol V, yaitu nilainya adalah 80 km per jam. Kemudian untuk kecepatan Fadel di dalam kereta kita gunakan UX aksen karena dia bergerak bersamaan dengan kerangka acuan yang bergerak pula, yaitu kerangka acuan yang bergerak apa? Adalah kereta api. Nah, jadi kereta apinya bergerak, Fadelnya pun ikut bergerak, makanya kita beri nama UX aksen. Nah, sedangkan stasiun kereta atau orang yang ada di stasiun kita anggap sebagai kerangka acuan yang diam. Paham sampai sini? Nah, oke, next. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatan Fadel terhadap orang yang diam di stasiun kereta. Oke, apabila dia mencari kecepatan tetapi berdasarkan kerangka acuan yang diam, kira-kira simbolnya apa? Oh, UX, Bu. Oke, benar sekali. Jadi yang ditanya adalah UX. Nah, seperti halnya slide yang pertama tadi, kita tahu bahwa rumus UX adalah UX aksen ditambah V. Nah, jadi sangat gampang ya, simple banget cara menghitungnya. Jadi langsung aja kalian masukkan angkanya, di mana UX sama dengan 6 ditambah 80. Berapa? Ya, gampang banget, 86 km per jam. Jadi 86 km per jam itu adalah kecepatan Fadel menurut orang yang diam di stasiun kereta. Nah, sangat beda ya. Sedangkan menurut Fadel nih, dia bergerak dengan kecepatan 6 km per jam karena dia berjalan searah dengan kereta. Kemudian, menurut orang di dalam kereta, Fadel itu bergerak jauh lebih cepat, ya kan? Karena dia menambahkan sekaligus kecepatan si kereta juga. Oke. Sangat gampang untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ini sama kasusnya, yaitu tentang kereta api ya, di mana bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Pada saat itu, Alfian berlari di atas kereta dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa kecepatan Alfian menurut orang yang berdiri di stasiun dan orang yang ada di dalam kereta? Nah, ini kasusnya sama,
cuman angkanya aja yang berbeda dan ditambah satu pertanyaan, ya kan? Oke, kita langsung aja masuk poin yang diketahui. Jadi 120 km per jam itu adalah nilai V. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk kecepatan si Alfian yang sedang berlari di atas kereta itu berarti UX aksen. Karena dia menurut kerangka acuan yang bergerak pula, yaitu kereta. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatan Alfian menurut dua situasi. Yang pertama, situasi orang yang berada di stasiun, dan situasi kedua yaitu orang yang ada di dalam kereta yang sama. Oke, kita kerjakan poin yang pertama. Poin yang pertama itu sama ya dengan soal yang sebelumnya. Langsung aja kalian masukkan persamaannya. UX sama dengan UX sama dengan UX aksen ditambah V. Langsung aja 20 ditambah 120 yaitu 140 km per jam. Nah, itu baru kecepatan Alfian, tapi menurut orang yang berdiri di stasiun. Terus, yang menurut orang di dalam kereta berapa? Ternyata sama nilainya, yaitu positif 20 km per jam. Kok ada tanda positif, Bu? Iya, karena tanda positif menyatakan bahwa dia searah dengan maksudnya searah dengan si gerakan bendanya atau si kerangka acuan yang bergeraknya. Kan Alfian dia bergerak itu searah dengan kereta, makanya dia positif nilainya. Kalau dia berlawanan arah dengan gerak keretanya, maka dipastikan nilai UX aksennya adalah negatif 20 km per jam. Soal yang selanjutnya, ini tentang bis ya. Tadi sudah kereta api, kemudian kita beralih ke bis. Oke, sebuah bis bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Mustafa menjadi salah satu penumpang dalam bis tersebut. Lalu dia melemparkan bola dengan kecepatan 5 km per jam. Tentukan kecepatan bola terhadap orang yang diam di tepi jalan jika arah lemparan bola A. searah gerak bis, B. berlawanan arah gerak bis. Oke, kalian bayangkan ilustrasinya. Ada bis melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian salah satu penumpang, kita beri nama Mustafa, sedang memainkan bola, yaitu melempar dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, yang ditanyakan itu lagi-lagi kecepatan ya, tapi kecepatan bola terhadap orang yang diam di tepi jalan. Tetapi ini arahnya ada dua nih. Yang pertama itu searah dengan gerak bis. Kemudian yang terakhir yaitu berlawanan dengan arah gerak bis. Ya, kita langsung masuk poin yang diketahui. Tentu untuk V nilainya adalah 50 km per jam. Kemudian untuk kecepatan Mustafa yang melemparkan bola, itu berarti UX aksen ya, karena dia berada pada kerangka acuan yang bergerak, yaitu bis. Nah, sebesar 5 km per jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya, ini kecepatan bola menurut orang yang diam di tepi jalan. Tetapi ada dua poin yang ditanyakan. Apabila searah gerak bis dan apabila berlawanan arah dengan gerak bis. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apabila gerak bola searah dengan gerak bis. Oke, apabila gerak bisnya maksudnya ke kanan, berarti dia melemparkan bolanya juga ke kanan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kita masukkan nilainya, karena ini menurut orang yang diam, berarti kita pakai persamaan UX. Paham? Ya. Nah, jadi persamaan UX adalah UX aksen ditambah V. Langsung aja kalian masukkan angkanya, karena dia searah dengan gerak bendanya, dengan gerak bisnya, berarti nilai UX aksen di sini adalah positif. Ingat ya, kalau searah positif, kalau berlawanan negatif. Nah, jadi 5 ditambah 50 menghasilkan UX-nya adalah 55 km per jam. Nah, poin yang kedua itu apabila gerak bola berlawanan dengan gerak bis.
Persamaannya sama saja, cara perhitungannya juga sama. Bedanya apa? Bedanya penggunaan tanda plus minusnya. Iya, kalau untuk yang berlawanan, tinggal kalian masukkan aja nilai UX aksennya bernilai negatif. Jadi, UX sama dengan negatif 5 ditambah 50. Berapa? Iya, UX-nya menjadi 45 km per jam. Jadi di sini bisa kalian simpulkan ya, apabila gerak benda itu berlawanan dengan gerak bis atau gerak kereta atau gerak apa, nanti soalnya itu selalu lebih kecil dibandingkan gerak yang searah, ya. Paham? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada catatan rumus lagi. Nah, jadi ini ringkasan rumus di materi relativitas. Nah, ini sudah Ibu kasih clue ya. Di situ ada rumus untuk kecepatan, kemudian untuk dilatasi waktu, untuk massa relativitas, kemudian untuk energi total, energi diam, energi kinetik, dan juga, yang L itu adalah kontraksi panjang. Nah, sudah lengkap rumusnya, sudah lengkap keterangannya, tinggal kalian catat, oke? Jadi nanti memudahkan kalian kalau misalkan ada soal yang diketahuinya seperti dalam slide ini, langsung aja nih kalian bidik, pakai rumus yang mana gitu ya, lebih mudah. Oke, next. Kita lanjut ke soalnya. Benda bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Nah, C di sini adalah penamaan untuk panjang, maksud Ibu kecepatan cahaya. Ya, jadi kecepatan cahaya itu diberi nama C ya, diberi simbol gitu. Nah, dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar ternyata ini tentang kontraksi panjang, ya kan? Ada kata clue-nya di situ, panjang benda. Berarti kalian ingat rumusnya apa tadi? Iya, seperti pada slide. Nah, langkah pertama tentu kita awali dengan yang diketahuinya, yaitu V ya, kelajuan V berarti nilainya adalah 0,6 C. C-nya diikutkan ya, karena dia berpengaruh juga dalam perhitungannya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang benda, tapi yang mengalami penyusutannya ya. Berarti panjang benda itu adalah L. Tinggal kalian masukkan tadi persamaannya, yaitu L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita cari dulu nilainya. Ya kan, L0-nya tetap aja L0. Kemudian kita ubah yang di akarnya, kita masukkan nilai V. V-nya kan 0,6 C. Dikuadratkan jadi berapa? Pinter, jadi 0,36 C kuadrat. Nih, jadi penjelasan Ibu ini sambil kalian catat ya, karena di slide itu ada yang Ibu potong, jadi nggak detail Ibu tuliskan dalam slide. Jadi kalian dengarkan baik-baik, kemudian sambil kalian catat. Nah, setelah 0,6 C dikuadratkan, hasilnya berapa? Iya, 0,36 C kuadrat per C kuadrat, sesuai pada rumus ya. Nah, karena C kuadrat yang di atas bisa kita coret dengan C kuadrat yang ada di bawah. Jadi sisa apa? Bener, sisa L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang 0,36. Ya bener. Kemudian 1 dikurang 0,36 berarti berapa? Iya, 0,64. Nah, seperti pada slide, sehingga L0 dikali akar 0,64. Kemudian kalian ingat lagi, akar 0,64 berapa ya? Oh, 0,8 Bu, pinter. Jadi nilai L-nya adalah 0,8 L0. Paham sampai sini? Nah, jadi untuk simbol L, tadi Ibu ingatkan lagi ya. Simbol L itu menyatakan panjang relativistik, satuannya tentu meter. Kemudian L0 itu adalah panjang sejatinya. Nah, jadi si L itu selalu lebih kecil nilainya daripada L0-nya. Nah, sudah dapat nih nilai L-nya, yaitu 0,8 L0.
Kemudian belum selesai ya pertanyaannya. Yang ditanyakan besar penyusutan, artinya pengurangannya. Pengurangannya berarti dikurangi dengan si awalnya. Awalnya kan kita anggap itu utuh ya, L0 gitu. Nilainya 1 berarti. Dikurangkan dengan 0,8 L0. Berapa? Ya pasti 0,2 L0. Kemudian karena ini bisa kita lengkapi ya, misalkan ditanyakan adalah presentase, ya udah kita kalikan aja dengan 100%. Jadi untuk presentase penyusutannya itu sebesar 20%. Jadi si panjang bendanya itu menyusut 20% dibandingkan dengan kondisi awalnya. Paham? Next ya. Nah, soalnya adalah suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Tuh, C adalah keterangan untuk kecepatan cahaya. Kemudian, menurut pengamat yang diam, berarti apa? Kerangka acuan S. Pinter. Peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu berarti T ya yang ditanyakan. Nih, berarti apa? Berarti ini tentang... Ya, kita buka dulu. Ini adalah poin diketahuinya. Berarti V-nya sudah jelas 0,8 C. Kemudian itu ada peristiwa terjadi, berarti itu delta T ya, sebesar 3 sekon. Jadi delta T itu adalah selang waktu relativistik. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta T0, artinya selang waktu sebenarnya. Nah, karena menurut si pengamat yang diam. Oke, kita ingat tadi rumusnya apa? Rumus awalnya kan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baiklah, kita otak-atik tuh rumusnya. Sehingga untuk dapat persamaan delta T0 sama dengan, ya tinggal kalian kalikan aja. Jadinya delta T dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, semuanya sudah ada angkanya, tinggal kalian masukkan. Berarti 3 dikali akar, untuk V-nya adalah 0,8 C ya. Kalian kuadratkan dulu, itu menghasilkan 0,64 C kuadrat. Baiklah, di situ ada yang sejenis di dalam akar. Kalian bisa coret apanya? Iya, C kuadratnya coret. Sudah dicoret? Sudah, Bu. Oke, sisa apa? Sisa akar 1 dikurang 0,64. Berapa? Ya, 0,36. Nah, jadi akar 0,36 itu berapa ya? Oh, 0,6. Oke, berarti 3 dikali 0,6. Ya, tentu hasilnya adalah 1,8 sekon. Nah, jadi selang waktu sebenarnya atau delta T0 yaitu 1,8 sekon. Ya, masuk ke soal berikutnya. Ini sedikit beda ya dari soal sebelumnya. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya 2 pesawat antariksa. Kita beri nama pesawat A dan pesawat B. Oke, sepakat? Kemudian 2 pesawat tersebut datang menuju stasiun dari arah yang berlawanan. Kemudian lajunya adalah VA sama dengan VB sebesar 3/4 C. Dengan C adalah cepat rambat cahaya. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah, tuh sudah jelas ya yang diketahuinya apa? Iya, VA sama dengan VB yaitu 3/4 C. Nah, yang ditanya adalah VAB. Ini soal apa, Bu? Ini soal tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Jadi ada 2 kelajuan, ada 2 benda dengan kelajuan. Kemudian dicarilah berapa kecepatan dari kedua benda tersebut kan. Nah, kemudian kita tulis aja VAB-nya sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA dikali VB dibagi C kuadrat. Oke, langsung aja masukkan angkanya. VA-nya 3/4 C, kemudian ditambah 3/4 C dibagi 1 plus
3/4C dikali 3/4C dibagi C kuadrat. Baik, kalian fokus ke bagian atasnya dulu. Karena sudah sama penyebutnya, bisa kalian jumlahkan. Berapa jadinya? Iya, jadinya 6/4C. Sudah beres atasnya, baru kita beralih ke bagian bawah. Nah, 3/4C dikali 3/4C yaitu, iya, 9/16C kuadrat dibagi C kuadrat. Ada yang sama? Ada, Bu. Oke, bisa kalian coret. Sisa apa? Sisa 6/4C dibagi, iya, karena sudah dicoret C kuadratnya, penjumlahan berarti disamakan penyebutnya. Nah, untuk yang di bawah penyebutnya adalah 16 ya. Jadinya 16 ditambah 9. 16/16 kan sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya, disamakan penyebutnya. Kemudian bisa kalian jumlahkan berapa? Iya, jadinya 6/4C dibagi 25/16. Oke, kita masih ingat seperti halnya matematika ya. Yang di atas, kemudian kalikan dengan yang paling bawah, kemudian di tengah, dikalikan dengan yang sama-sama di tengah. Oke, langsung berarti 6 kali 16, kemudian 4 kali 25. Bisa kita coret atau kita sederhanakan. Bisa, berarti berapa? Ya, 4 dibagi 16, maksudnya coret ya 16 sama 4-nya, jadinya 4. Jadi 6 kali 4 adalah 24, kemudian bawahnya tetap 25. Jadi untuk nilai VAB-nya sama dengan 24/25C. Oke, mudah sekali. Masih semangat? Semangat ya. Ini tinggal dikit lagi nih soalnya. Oke, semangat. Nih soalnya adalah sebuah partikel bergerak dengan kelajuan V sama dengan setengah akar 3C. C adalah kelajuan cahaya. Jika M0 adalah massa diam, M adalah massa bergerak, EK adalah energi kinetik, dan E0 adalah energi diam, maka nilai M dan EK berlaku. Jadi kita mencari persamaan atau mencari nilai dari M dan EK atau energi kinetik. Oke, yang diketahui cuma satu ya, yaitu nilai V-nya. Berapa? Iya, setengah akar 3C. Kemudian yang ditanya tentu M dan EK. Langsung aja, kalian teringat rumus apa? Iya, rumus tentang massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Langsung aja masukkan apa yang diketahuinya. Oke, ubah V menjadi setengah akar 3C. Bisa menguadratkannya? Tentu ya, kalian bisa. Setengah dikuadratkan ya 1/4. Kemudian akar 3 dikuadratkan ya 3. Jadinya 1/4 kali 3, iya 3/4C kuadrat. Sudah paham? Ya, lagi-lagi kalian coret C kuadratnya, sisanya apa? Sisanya 1 dikurang 3/4. Nah, lagi-lagi harus disamakan penyebutnya, jadi menghasilkan akar 1/4. Oke, untuk akar 1/4 hasilnya adalah setengah. Jadi M sama dengan M0 dibagi setengah. Jadi nilai M adalah 2M0. Ayo, ada yang ditanyakan? Jadi M itu adalah massa relativistik yang diukur dari kerangka acuan yang maksudnya yang bergerak terhadap benda. Sedangkan M0 yaitu massa diam yang diukur dari kerangka acuan yang diam terhadap benda. Jadi 2 kalinya ya. M adalah 2 kali massa diam. Kemudian kita lanjut ke nilai energi kinetik atau EK. Tuh rumusnya yaitu MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Artinya apa? Artinya energi relativistik dikurang energi diam. Oke, langsung masukkan di mana M-nya sudah dapat ya. Kita ganti M-nya jadi 2M0. Jadinya apa? EK sama dengan 2M0C kuadrat dikurang M0C kuadrat. Berarti bisa dikurangkan. Bisa, 2 kurang 1 yaitu
1. Jadi EK sama dengan M0C kuadrat atau EK sama dengan E0. Nah, gampang sekali kan kalau kalian paham konsep dasarnya seperti apa. Oke, sudah dicatat. Ini tinggal soal-soal terakhir nih, pasti. Lebih semangat ya. Nah, ini adalah ringkasan tentang transformasi Lorentz. Oke. Nah, jadi transformasi Galileo, khususnya untuk waktu dan kecepatan, itu ternyata tidak cocok dengan kedua postulat Einstein. Nah, sehingga transformasi Galileo itu hanya berlaku untuk v atau kecepatan yang kecil atau rendah. Sedangkan untuk kecepatan tinggi seperti kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya itu tidak bisa atau tidak berlaku. Nah, jadi muncullah transformasi Lorentz yang cocok dengan dua postulat Einstein. Oke, seperti rumus yang ada di bawah. Ya, itu rumus X aksen itu sama dengan X kurang VT dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Sedangkan T aksennya adalah T dikurang V kalikan X dibagi C kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sebenarnya pada transformasi Lorentz ini hampir mirip dengan transformasi Galileo, cuman yang membedakan itu adanya sebenarnya itu gamma ya. Nah, gamma itu adalah tetapan transformasi Lorentz. Tuh, yang ini sayang. Nih, yang paling bawah ya. Tuh namanya gamma. Gamma adalah tetapan transformasi Lorentz. Itu nilainya 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang tadi soal sebelumnya itu selalu ada akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Apa sih itu? Ini nilai dari si gamma ini. Nah, sudah ya. Jadi sebenarnya sama saja, cuman ini ada tambahan konstantanya. Oke, untuk transformasi balik Lorentz-nya silahkan langsung kalian catat aja. Kita next ke contoh soalnya. Menurut O aksen, nah ini artinya kerangka acuan yang bergerak. Sebuah cahaya kilat menyambar di koordinatnya tuh, X aksennya sebesar 60 meter, Y dan Z-nya 0, dan T aksen adalah 16 kali 10 pangkat negatif 8 sekon. Memiliki kecepatan 0,6 C sepanjang X dari O. Nah, jadi kecepatannya 0,6 C sepanjang X dari kerangka acuan yang diam. Tentukan koordinat ruang waktu dari sambaran kilat menurut O. Nah, lumayan ya. Tapi ini sebenarnya gampang aja untuk dicatat. Oke, enggak. Maksudnya gampang juga untuk kalian pahami. Tulis dulu ya, sudah jelas tuh yang di soal. Ada X aksen 60 meter satuannya, sorry itu lupa. Kemudian T aksennya adalah 16 kali 10 pangkat negatif 8 sekon. Y dan Z, ya, jadi koordinat untuk Y dan Z itu nilainya 0. Dan V kecepatan 0,6 C, di mana C kita tahu bahwa adalah kecepatan cahaya. Berarti nilainya berapa? Iya, 3 kali 10 pangkat 8. Ya, bisa langsung kalian kalikan dengan 0,6-nya, jadinya 1,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya apa, Bu? Yang ditanya adalah koordinat ruang waktu dari sambaran kilat menurut si O, menurut si kerangka acuan yang diam. Jadi koordinat tuh lengkap ya, ada koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, dan juga T-nya berapa. Oke, kita masuk ke jawabannya. Karena ini menurut O, kerangka acuan yang diam, berarti yang kita tanyakan X, Y, Z ya. Oh, ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Untuk Y dan Z di soal itu sebenarnya semuanya pakai aksen ya. Jadi Y aksen sama dengan Z aksen sama dengan 0. Itu yang di soal, mohon kalian revisi sendiri ya. Kalian tambahkan aksennya khusus yang di soal. Berarti yang di poin diketahuinya juga kalian beri tanda aksen semua. Kemudian yang di jawabannya itu berarti untuk Y dan Z sama dengan 0 itu yang tanpa aksen ya. Karena dia menurut O, artinya menurut kerangka yang diam.
Oke, kita masuk ke rumusnya. X sama dengan X aksen ditambah V T aksen dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baik, semua komponen sudah ada nilainya, tinggal kalian masukkan. X aksennya adalah 60 ditambah V, ya kan? Langsung aja V-nya kita pakai 0,6C, C-nya masukkan angkanya menghasilkan 1,8 kali 10 pangkat 8. Sudah tahu gimana sumbernya tadi? Ya, 0,6 dikali 3, 1,8. Kemudian karena kecepatan cahaya itu selalu 10 pangkat 8. Terus T aksennya di soal adalah 16 kali 10 pangkat min 8. V-nya 0,6C, lagi-lagi dikuadratkan. Sudah mahir ya, khusus yang angka akar-akaran itu. Ya, jadi yang akar bagian bawah itu hasil akhirnya adalah akar 0,64. Sedangkan untuk penjumlahan yang di atas adalah 88,8. Nah, jadi 88,8 bagi 0,8 itu menghasilkan 111 meter. Oke, angka cantik ya kebetulan untuk si X-nya. Kita lihat untuk koordinat T. Oke, rumusnya apa tadi? T sama dengan T aksen ditambah V kali X aksen per C kuadrat, ya kan? Kemudian dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, masukkan lagi angkanya. T aksennya tadi 16 kali 10 pangkat min 8 ditambah. Nah, biar gampang ya nih, kalian jangan masukkan angka C-nya itu berapa angkanya, tetap aja 0,6C untuk nilai V-nya ya. Jangan kalian ubah dulu jadi 1,8, nanti kebanyakan angka yang kalian hitung. Nah, setelah 0,6C per C kuadrat itu kan bisa kalian coret C-nya. Jadi sisanya 0,6 per C dikali 60. Makanya itu hasilnya di bawah berapa? Ya, 0,6 kali 60 itu 36. Karena tadi ada masih per C-nya, masukkan aja nilai C-nya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, itu kalian bagi dulu berapa? 36 bagi 3 itu adalah berapa? 12 ya? Ya, 12 dikali 10 pangkat min 8. Nah, jadi karena sudah pangkatnya sama, bisa kalian jumlahkan. 16 kali 10 pangkat min 8 ditambah 12 kali 10 pangkat min 8, yaitu 28 kali 10 pangkat min 8 dibagi akar 0,64 adalah 0,8. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3,5 sekon. Gampang banget, apalagi kalau pakai kalkulator. Ya, oke. Untuk nilai koordinat Y dan Z itu juga sama dengan 0. Karena apa? Karena tadi pada transformasi Lorentz itu Y aksen sama dengan Y, yang artinya kalau Y aksennya 0 ya berarti Y-nya nilainya juga 0. Begitu juga untuk koordinat Z-nya. Oke, masuk lagi ke soal berikutnya. Ini ada sepasang anak kembar. Kita beri nama Ferdi dan Ferry. Ferdi berkelana di antariksa memakai pesawat antariksa dengan kelajuan tinggi atau kelajuan yang sangat cepat. Nah, setelah 10 tahun berkelana, Ferdi kembali ke bumi. Dia pulang. Nah, namun berdasarkan Ferdi telah berkelana selama 20 tahun. Berapakah kelajuan pesawat antariksa yang ditumpangi Ferdi dalam perjalanannya? Ini tentang apa? Iya, tentang dilatasi waktu atau penggembungan waktu. Masuk ya, yang diketahuinya itu ada delta T0 10 tahun, oke. Kemudian delta T adalah 20 tahun. Kenapa jadi delta T0-nya seperti itu? Nah, kita ingat lagi, delta T adalah waktu relativistik yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Kemudian, sedangkan delta T0-nya adalah selang waktu sejati. Maksudnya, yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Oke, yang diam terhadap kejadian yaitu si Ferdi ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah V. Oke, langsung masukkan aja nilainya. Delta T sama dengan gamma dikali delta T0.
Kita cari dulu nilai gamanya. Gamma sama dengan delta T per delta T0. Berarti 20 dibagi 10 menghasilkan 2. Ya, karena dia tetapan berarti dia tanpa satuan. Kemudian poin yang selanjutnya baru kita cari kecepatannya, ya kan? Sesuai yang ditanyakan. Oke, karena gamma itu sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, bisa kita cari nilai kecepatannya. Oke, kita ubah nilai gammanya yaitu 2. Supaya akarnya itu hilang, maka semua komponen dikuadratkan. Ruas kanan dan kiri semua dikuadratkan supaya akarnya hilang. Jadi 2-nya juga dikuadratkan. Berapa ya? 4 ya kan? Kemudian yang ruas kanannya tetap 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita pindah ruas. 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4. Jadi tukar posisi ya. Kemudian V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4. Dapat dari mana? Dapat dari 1 dikurang 1 per 4. Ya, lagi-lagi samakan penyebutnya. Jadinya berapa? 4 dikurang 1 per 4, yaitu 3 per 4. Paham? Oke, kemudian untuk nilai V-nya aja berarti kalian kuadratkan. Nah, 3 per 4 C kuadrat dikuadratkan berarti berapa? Jadinya 1 per 2 akar 3C. Nah, itu adalah nilai kecepatan si pesawat Verdi. Ya, gampang banget. Oke. Nah, alhamdulillah ternyata kita sudah selesai. Ya, cukup ya sedang lah ya, nggak terlalu mudah dan juga nggak terlalu susah juga. Dan semoga pembelajaran pada hari ini benar-benar bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian semoga kalian lebih aktif lagi dalam bertanya apabila ada yang belum dipahami. Kemudian ibu juga sangat terbuka ya, misalkan ada kritik maupun saran terhadap pembelajaran ini, silakan langsung aja kalian sampaikan. Dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu jaga kesehatan, selalu semangat dalam belajarnya, selalu lakukan yang terbaik dan semoga sukses untuk kalian ke depannya. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan klik likes dan juga subscribe channel ini. Oke. Salah hilapnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.